Iya tuh, Let's pas go ditarik guys, itu jangan bukannya lupa horden gitu di komen, ditarik. subscribe Pick ya. Pak. Itu bagus Bener. banget tuh hasilnya luar biasa. Tapi Belajar Digi jadi Estes caster tetap dari hanya saja yang berubah sekarang adalah Arlot. Fredrin ini dilepaskan. biasa Bisa Blacklist saja yang Fredrin saja akan sama menjadi milik dari Onyx itu sendiri. dari Karena ini Onyx first dan pick ya, Arlot. dan mereka lebih memilih untuk ban terhadap Arlot. Sehingga kalaupun nanti Fredrin diamankan oleh Wise, aku merasa masih ada banyak jawaban nih Pak Pulung dari Onyx itu sendiri. Ingat, Kairi dia sempat bermain Amun juga kan? Jadi ada seharusnya celah yang bisa dimaksimalkan di game yang kedua kali ini ketika Fredrin tidak menjadi salah satu prioritas dari band Onyx. Kadita Kaja sudah dibuang, One lagi dan lagi tidak dilepaskan kali ini. Nah kan, muncul kan? Mereka nggak mau main One tapi tidak ingin memberikan One juga kepada cewek. Dan Beatrix kali ini terbuka, namun Joy yang akan menjadi prioritas. Abis ini All dipaksa untuk antara main Cloud, main Beatrix, gak akan masalah. Yang penting Joy-nya itu diamankan sama Onyx terlebih dahulu. Hero yang bisa dash ke arah belakang sekaligus bisa memberikan efek burst damage dalam bentuk magical. Dan nantinya akan membukakan gameplay juga apakah Joy-nya bakal jadi flex pick. Karena Onyx juga sering banget untuk mengamankan first pick untuk hero-hero fleksibel. Yap. Tapi Joy Oke. bisa Joy Fredrin bahkan mereka. Iya, sekarang berarti untuk Blacklist, kalau kita melihat bagaimana kemarin mereka menggunakan hero apa aja, Wise, apabila Fredrin ada, Wise pasti akan menggunakan hero tersebut, selalu. Sekarang ada? Ada, Fredrin dan Valentina. Valentina. Ini udah hero power sih pegangannya sama Yue. Dan itu udah pasti bakal diamankan juga hero ketiganya bagi My Venus. Karena kalau kita melihat nih, kalau misalkan Cloud akan diamankan terlebih dahulu, Joy ini bisa jadi malapetaka untuk Cloud-nya. Makanya Yves adalah jawaban yang paling aman untuk saat ini. Sehingga nantinya Valentina ketika tidak bisa melakukan farm dengan bebas, tidak bisa melakukan poking damage dengan flawless, sudah pasti Yves dari Suns akan lebih diunggulkan di arah mid lane-nya. Dengan jaraknya yang jauh, Void Crystal yang bahkan memberikan efek slow. Dan jangan lupakan juga Reward Manipulation yang jaraknya juga begitu luas. Oke, ngomongin dari segi boots yang akan ngelit game ini tentunya. Kita tentunya di sini ada melihat mereka butuh backliner yang sangat kuat. Dan ternyata sebelum mereka menuju ke arah backliner itu, mereka tetap akan mengamankan satu surprise yang tidak akan dilepaskan sama sekali oleh tim Onyx dari tadi. Ini dia. Kalau ini masih Minotaur, kemungkinan besar berarti akan ada gameplay seperti tadi di game yang pertama. Dengan rotasi yang begitu terbilang tidak cepat pada kutip untuk Minotaur, makanya mereka pasti akan mengamankan hero assassin. Bahkan Joy-nya bisa di-flex. Dan untuk saat ini, sudah diamankan Novaria diamankan untuk My Venus. Makanya tadi aku bilang kan, hero ketiga pasti My Venus. Lama-lama ini jadi bukan break the code loh. Jadi? Break the code. Lo yang ngabisin semua code-nya ya? Iya. Saya dari kemarin lihat loh Pak soal draft pick-nya Blacklist ini Pak. Saya juga belajar dari kamu. Itu yang saya share di grup. Itu kan saya lihat itu juga. Iya makanya. Seluruh tier-tiernya kan. Nah, dan ini Leslie juga dibuang. Kemungkinan besar Cloud apakah akan diamankan untuk sisi bagian kiri bagi Onyx. Karena gini, akan berlanjut dan di game yang kedua. Kali ini kembali dengan recall tas Tributor Ornate kali keluar kembali di arah mid lane di menit bahkan belum 1 menit ya Pak Bulu kan? Belum ada. Belum. Dia pakai retri, Wise. Iya, dia jarang, soalnya dia jarang untuk bergerak ke arah dari Little Wanderer. Dia akan lebih mementingkan orange buff dan purple buff terlebih dahulu diamankan ketimbang dia langsung menuju ke arah Little Wanderer karena dia butuh My Venus-nya level 2 duluan. Yep. Oke, Kiboy coba lihat rotasinya, dia memutar jauh banget loh guna untuk bisa mendapatkan lagi ke arah All. Cewek akan ngasih informasi, ada pertukaran posisi, akankah berhasil tertangkap kalau sampai Iron Connect dan flicker bayi belakang. Ini akan menjadi sebuah waktu yang emang bisa mereka ambil terlebih dahulu. 2 menit tanpa flicker bagi sosok Beatrix itu udah pasti bakal jadi malapetaka. Iya. Apalagi ketika nanti geng-gengnya itu gak cuma berdua tapi bertiga tiba-tiba seharusnya datang dengan Reward Manipulation. Nah itu dia, Spiro Miserinya udah mulai connect. Untung saja dia masih bisa melepaskan dirinya. Oke. Refleks yang luar biasa dari cewek ya. Refleks yang tiba-tiba mengejutkan, tapi di sisi sebaliknya lihat Wise sudah level 4. Ini harusnya agak cukup berbahaya. Melihat dari para pasukan dari Blacklist International, mereka udah standby on position.
position. Tapi nampaknya dengan ada pergantian posisi dari arah bottom Nampaknya menuju ke arah langsung mid rotasi dulu, kembali. langsung Mereka rotasi ke bawah. mungkin masih cacing-cacing naga-naga kali ini. Cacing-cacing naga-naga. Baik. Ini emang 3-man move yang selalu mereka lakukan ketika membawa Novaria. Jadi tujuannya jelas banget ingin membukakan jalan agar Valentina dan juga Novarianya ini bisa mendeliver damage sebanyak mungkin. Namun di satu sisi lainnya, kalau kita melihat dari setup turtle-nya, hanya Edward yang baru secepat itu mendapatkan level keempatnya. Oke, turtle kembali terjadi. Udah di pause terlebih dahulu oleh para pasukan dari Buckley International. Gak ada Mereka udah bakal stay by. No Asta recall for this time. Kyrie akan coba membuka remote dari Boysen. Akan dibuka di paksa dan banget. Retribution. Watch berhasil mendapatkannya. Kyrie akan coba ditangkap begitu saja dan hampir saja terdapat satu point kill. Di sini sebaliknya all ditumbangkan salah pick off di arah bottom lane. Tapi Kyrie harus ditumbangkan oleh para pasukan dari Buckley International plus flicker dari seorang Edward. Yap, cuman sekarang cewek udah mendapatkan satu waktu yang begitu baik karena dia bisa memanfaatkan platingan yang akan dia segera lakukan. Nah, tadi udah ada tuh, cuman sekarang kehabisan dengan wave mini ya, dia pun harus mundur kembali di tempat lainnya nih, Prof. Boot. Ya, mengeluarkan satu buah Electrifying Beats untuk mengusir juga Edward agar setidaknya makan recall. Dan lihat, Horizon Side di menit yang kedua 40 tadi. Dan Owl benar-benar tertekan. Ketinggalan farming sekitar 700 gold. Dalam posisi sekarang yang tentunya diuntungkan sekali bagi cewek. Dan Sapatinya hanya untuk mereset saja dan last hit masih diamankan oleh Owl. Sayang sekali nampaknya. Hey, hampir aja itu Kiboy Ya, ya. karena dia tahu kalau misalkan Owl-nya ini udah flicker. Jadi kalau seandainya itu tadi nggak ada tactical positioning, nah pasti bakal jadi makanan untuk Onyx itu sendiri. Yaudah, Kiboy dan juga cewek dengan deretan dari talent emblemnya yang tadi udah terlihat ada ya. Impurage juga kalau nggak salah yang udah diamankan oleh Suns. Alright, tapi kalau misalnya kita melihat dari posisi Suns di arah mid lane, dia tidak mau terlalu terburu-buru ya. Ini agak cukup berbeda dengan pergerakan dia sebagai seorang mid lane yang cukup 2-0 agresif. yo, 3-0, Notabene-nya dia akan 3-0. lebih mengamankan tipat kembali, tapi Kiboy yang menjadi korban selanjutnya. Flicker berhasil dikeluarkan begitu saja. Belum ada yang bisa mendapatkan seorang Kiboy. Bahkan di sisi sebaliknya, ini ada satu buah sabitan tombak lintas Sumatera yang gagal. Untuk last hit lebih tepatnya. Iya, Itu di-clear aja. dia mau last hit gerobaknya karena itu yang paling penting dari gold laner. Untungnya dia dapat, jadi nggak bakal merugi-rugi banget lah. Dan kali ini langsung dipaksa sama langsung conclusion. di all. Oke, Edward kena flicker. Langsung dibawa mulai dibalikan kembali para pasukan dari Buckley International. Ini ada informasi yang cukup mahal banget untuk Oni Indonesia. Kalau di tim fight nanti, Edward kemungkinan tidak akan memiliki penalty zone. Yap, oke, ada 3 player sekarang dia bergerak di bagian bawah tapi terlihat Astral Echo-nya satu Iron Hook gak kena ke arah siapapun. Turtle akan menjadi tujuan oleh Blacklist International dan Boots sudah mulai bergabung. Dengan efek event udah langsung dikeluarkan. Boots-nya ada satu dari defense yang langsung dikeluarkan dan benar saja Turtle-nya berhasil diamankan, tapi Wise berusaha untuk maju ke bagian depan dan juga cewek udah berhasil maju dan efek tone yang dikeluarkan, tapi Edward mundur kembali dan juga tertinggal nih Ji. Offense Rod berhasil dikeluarkan begitu saja, tapi Edward bakal coba dihajar. Vision this moment dan bahkan terperangkap. Satu hit terakhir menuju ke sarang Yue gagal didapatkan, tapi keuntungan dimiliki dari Blacklist International kali ini hanya sebatas point kill. Dari segi objektif gaming, mereka gagal mendapatkan Turtle dan bahkan Oh My Venus masih melebih. Kiboy kembali coba untuk mengcover pergerakan dari seorang cewek atau CW. Yap, ini untuk cewek sendiri untuk damage-nya ya belum terlalu besar. Dia masih butuh DPS yang jauh lebih besar lagi mungkin. Untuk Horizon Side oke lah udah ada. Tapi hanya dengan Horizon Side untuk menyikat ke arah dari Edward, Wise, ini butuh waktu ya lama banget jadinya. Ya di satu sisi lainnya, kali ini Turret mungkin agak sedikit terancam karena tadi di menit yang keempat udah ada rotasi duluan dari Owl. Karena dia sadar betul, dia kalah lane, dia daripada lama-lama di arah bawah dan Turtle dia juga stay di bawah, mendingan dia main split aja. Dia tidak memakan gerobak gold yang begitu banyak, tapi setidaknya dia makan platingan gold di arah top lane dari XP lane. Alright, tapi di arah top lane bagi Puzzle telah dikeluarkan karena informasi telah diberikan membuat para pasukan dari Blacklist International stand by position. Gold tetap dimiliki. Para pasukan dari Blacklist mereka masih gagal mendapatkan satu point kill, tapi tidaknya at least mereka mendapatkan satu buah top turret Papua. Yap, satu outer turret. Mereka udah mulai membalaskan keadaan apa yang udah dilakukan di game yang pertama tadi. Mereka belajar, mereka evaluasi cepat dengan Beatrix, mereka paksa, mereka buat sebuah area yang memang tadi tempat lain ada fight dan juga ada space yang diciptakan. Outer turret sekarang udah mulai berantakan. Nampaknya sudah Ice Cream Wars, mengamankan Blade of BOD. Despair, item-item core sudah mulai diamankan dari masing-masing players. Dan kalau kita melihat dari Kiboy, Iron Hook yang dari tadi mungkin dilepaskan, belum mengenai siapapun target karena memang minimnya informasi yang diberikan. Berbeda dengan Novaria, dia punya Astral
Echo, dia bisa membuka luasnya map yang nanti akan menjadi teritori dari Blacklist International itu sendiri. Sementara item Radiant Armor, jawaban dari Suns agar nantinya ketika ada real world manipulation, dia bisa mendinai magical damage. Ya, sini dia yang diinginkan oleh seorang Suns, tapi ternyata reward manipulation telah dibuka, membuat banyak time yang dimiliki dari para pasukan Blacklist International, membuat Free Turtle kembali di tangan dari Blacklist. 2 turtle, no perfect turtle untuk kedua belah tim dimanapun, dan bahkan ada Boots kembali lagi mencoba untuk berdansa, bernyanyi, dan membuat para pasukan dari Blacklist ini agak cukup ketar-ketir dengan damage yang dia miliki. Iron Bull tidak maksimal yang mantap nampaknya 40 kali. Betul sekali, tapi sekarang point kristalnya connect ke arah 2 orang loh, ada efek slow. The Wise yang tepat berada di depan dari Kiboy, tapi mereka belum mau melakukan sebuah team fight ya, kecuali nantinya mungkin ada satu orang yang benar-benar tertarik, tapi di bawah lagi dan lagi ada sebuah set up yang begitu baik, untungnya sempat pulang. Ini namanya metode Kamboja. Mereka nggak mau team fight sebelum item jadi. Ya, mereka lebih milih untuk save position dulu. Onyx lebih penting punya item ketimbang memasang tim fight di early game, tapi nggak dapetin poin yang range-nya seimbang. Dan lihat di top lane. Waduh. Kyrie terperangkap mencoba menyelamatkan dirinya. Masih ada ikat sapu-sapu di depan sana. Kiboy mencoba melakukan zoning out, tapi oh my Venus almost body snap freedom tidak membuat seorang Kyrie berhasil ditumbangkan dari top lane. Enggak sebanyak ini spesiesikan dirinya, kenapa lu memilihkan sapu-sapu? Ya karena dia berada di lantai gitu loh. Iya. Karena kan bisa Agak dibilang beda emang. Agak beda memang filosofinya kalau dia. Oh nampaknya ini 4. Oke lah. Iya, iya lagi. Kita Harusnya kan ikan hiu goyang-goyang. I love you sayang. ikan sapu-sapu ikan hiu. Apa tuh? Harusnya. I love you. Ikan hiu kan sapu-sapu. Miss you tuh. Apa sih? Ini bab merahnya Oke, mau diambil. kita langsung standby kembali ke lane of Dawn. Tapi melihat dari posisi Onyx kali ini mereka ada posisi yang cukup ketar-ketir harusnya. Kenapa? Karena 2 turret udah dimakan sama Blacklist International. Walaupun dengan posisi sekarang Onyx punya possibility untuk bisa membalikan kembali semua turret yang dia miliki dengan sangat cepat karena dia punya Moskov di sana. Yep. Ini akan kita lihat kira-kira Prof efektifnya untuk metode yang dilakukan oleh Onyx ini di menit berapa? Karena mereka kan memang menunggu item jadi. Item cukup lah, bukan item jadi. Ini di menit 16 baru aktif. 16. Buset. Serius? Ini main safe aja, asal jangan terlalu overcommit aja. Jangan terlalu banyak trade kill ya kan, jangan sampai nanti Blacklist dapat 4, ternyata Onyx cuma dapat 1. Gak apa-apa dikasih Lordnya, yang penting Moskovnya farming, dan kalau bisa Kyrie-nya tetap berada dalam level yang tidak begitu jauh perbedaannya. Waduh, retribusi di short point, tapi musuh akan coba ditumpang di depan sana, ada satu pemain kill didapatkan karena sangat mahal. Battery, manipulation, dibalas dengan real manipulation, tapi nampaknya masih belum cukup enough kali ini. Tapi lihat Ini cewek dia di arah maksudnya, bottom lane, ini yang ku bilang 40. Sebenarnya dia punya power untuk balikin turret kedua dengan 2 ini dengan sangat mudah. Gak cuma itu, lihat ult-nya, dia tumbang walaupun tidak menggunakan flicker, tapi vengeance dari Boots membuat hal tersebut jadi nyata, yaitu adalah engage terhadap gold laner belakang tanpa ada efek suppress, dan sekarang memang terlalu jauh sepertinya dari ult-nya itu sendiri untuk menggapai item-item magic defense. Karena kalau kita lihat dari Boots-nya itu sendiri, dia hampir mendekati ke arah Blood Wings, dan dia selalu membuat item seperti itu. Habis Holy Crystal, langsung Blood Wings. Ya karena Gak pakai lama dia. ini udah jamnya Boots untuk bekerja ya, untuk emang bisa mengusir Beatrix-nya keluar dari kerumunan tim fight nantinya. Karena dengan Joy yang ada di bagian bawah sekarang, mobilitas dia sangat tinggi, dia untuk bergabung sama dengan rekan-rekan sangat cepat sekali. Tapi Lord, ini yang harus diwaspadain oleh Onyx. Dengan satu Lord ini bisa aja objektif lain juga berantakan. Posisi 4-1 di mana Boots-nya lebih mengendalikan yang ada di bawah. Karena biar tidak terlalu ini juga ya, outnumber juga di arah top lane-nya. Dan lihat, secepat itu untuk urusan clear wave. Lifestyle-nya juga udah mulai ngecek. Lifestyle. Oke. Lifestyle-nya udah mulai. Gaya hidup. Oke. Ini gue udah megang pulpen kayak begini. Oke, tapi apakah ada Supra satu menuju ke arah seorang pemain Venus tertinggal. Fokus ke arah belakang, bahkan harus menggunakan flickernya. Informasi telah diberikan, tandanya apa? Boots bisa bebas meng-reach up seorang karena no flicker untuk kali ini. Dan ini dia yang dicari sama Onyx. Mereka ingin mengulur waktu selama mungkin agar cewek Kyrie dapetin item maksimalnya. Dan jangan lupakan, Boots sesaat lagi dia punya Blood Wings 4 lawan 1. Apakah bisa escape? Sakit banget. Digocek. Sakit banget. Tempat versus 1. Boots still survive kah? Nampaknya kakal. Dibalikan kembali keadaan, tapi lihat cewek Wah, 2 tower. menukar ke semuanya itu dengan sangat maksimal.
2 turret ditukar dengan seorang boots mahal nian Pak Pulung. Ini cewek udah kayak sales yang dikejar sama deadline-nya nih. Di mana penjualannya? Sekarang mau nggak mau hari ini udah harus ada datanya ataupun tertutup semua target dan bener. Inner taring bagian atas udah hancur lagi Pak. Bahkan Main samping nih. main samping dua-duanya hilang. Ini lagi-lagi cewek masih punya satu slogan Pak Pulung dengan Apa itu? Tambocie. Tapi If, sekarang untuk Suns kurang mengetahui ataupun tidak melihat bagaimana pergerakan Yu tadi yang udah masuk dalam rumputan. Hanya saja sekarang Retribution udah mulai connect tapi Wise udah mendapatkan begitu banyak damage yang masuk di dalam tubuh dari cewek. Tapi Wise masih berhasil perkit dari area tersebut, selamatlah sudah dirinya. Ya, efek dari Demon Hunter Sword Golden Staff tentu akan membuat bagaimana cewek makin powerful dengan Hasclaw-nya. Inspire pun ready dan team fight mungkin akan dipaksakan nantinya ketika Blacklist International berada dalam posisi yang terlalu offside. Oke, masih menunggu permainan dari Blacklist Internasional dan bahkan ini dia. Mereka harusnya akan teamfight di sini. Mereka nggak akan lepasin Lord yang di menit ke-12. Kenapa? Karena mereka sangat membutuhkan dari Charge Lord itu sendiri. Bahkan para pasukan dari Blacklist Internasional mereka udah standby in position. Informasi telah diberikan. Edward berada di arah top lane. Akhirnya mereka akan memancing team fight. Dan Blacklist Internasional udah berada di garis depan. All standby in position. Satu Iron Hook. Gagal tapi pulse. Versus everybody. Menuju ke arah seorang Ul. Tidak bisa ditembak. Cepakan. Ul menggunakan flickernya. Mau tidak mau. Membuat Kyrie mendapatkan free hit. So bad. Membuat para pasukan dari Onyx Esports kali ini mendapatkan satu ball lot. Walaupun cewek ditumbangkan bersama dengan seorang boots, setidaknya laning phase mereka masih dipegang dengan adanya 2 turret di atas dan 2 turret di arah bottom lane. Belum bersama dengan Lot nantinya. Yep, tadi nggak ada Abyss Walker, dia nggak bisa ada ngedes sebagai belakang, tapi barusan ada Pedat dan juga penalty zone sepertinya udah mulai connect di area tersebut dan Franco pun harus hilang. Oke, dengan Franco hilang bersama dengan Lord yang kali ini. Cuma masalah utama untuk Blacklist Internasional adalah Lord muncul bersamaan dengan Boots dan Kyrie juga hati-hati, cewek yang standby position. Retribution dari Kyrie terlalu terburu-buru, tapi agak sedikit ragu di depan sana Pak Pulung. Yep, Oh, Renar. pasnya di sini. Buset, Aduh, ada udah dua sniper, sniper jarak jauh. Yang satu physical, satu magical. Lu bakal pilih yang mana? Kayaknya mending physical sih, karena yang magical punya dire hit ya. Anyway, di satu sisi lainnya, karena ini udah balik lagi dari Onyx, mereka bakal setup. Hanya saja, yang sangat disayangkan adalah flicker dari Kiboy ini masih belum ready. Kalau sudah ready, sudah bisa dipastikan akan ada satu front line yang mungkin akan bisa langsung diblorihan. Atau setidaknya nanti Boots akan di follow up oleh Kiboy dengan menggunakan satu buah flickernya. Oke, masih menunggu Kiboy mendapatkan satu nampaknya di sini Pak Pulung ya. Yap, hampir aja. Dari tadi belum ada Itu satu tarikan yang kalau krusial di- banget yang diciptakan oleh Kiboy, tapi lupa kita gua juga namanya. berharap nantinya ya dengan adanya flicker ini. Oh. Pas lagi flicker dan juga Silent dua. Rob. Oke, satu item yang Uangnya bagus banget beda Athena Shield kayaknya 4 bakal target dimiliki gitu. oleh cewek karena secepat mungkin Oh, udah dia sih. ingin menghindari satu Nggak buah beda dire jauh hit yang banget dimiliki sih. oleh All My Venus. Karena memang balik lagi combo sniper Tapi dan emang juga dari Onyx recoil ini sangat mengerikan sekali. Dua arah sekalipun bisa dia lontarkan dan di satu sisi lainnya itu dia yang paling menyebalkan Blacklist enak dari banget, Novaria. banyak yang buka. Pematahan setup dan durasi 8 detik mendapatkan informasi dari Onyx. Sehingga nanti ketika di area Lord, ini yang paling berbahaya Novarianya sebenarnya, ultimate-nya. Apalagi durasi 8 detik ultimate-nya, cooldown-nya cuma 20 detik. Jadi ada interval waktu 12 detik untuk melakukan setup dari Onyx. Gimana caranya Onyx untuk menemukan setup tersebut lah yang nanti akan menjadi jawabannya untuk 40 detik ke depan. Yap, ini deh Nampaknya cewek dari Orange Buff tim akan menjadi satu bahan bakar cewek dulu kaki untuk dirinya baknya sebelum merah, nanti mungkin ada biar team fight yang akan terjadi karena udah ada setup lagi dari Blacklist. Bagian tengah. Ini udah nampaknya mau yang diuruskan ini nggak setupnya 4-1, 4-1 dan 4-1 ini baru kelihatan aja di Franco ke bagian bawah nih. Coba back up ya. Yep. Bahkan lihat Kyrie sampai pakai retributionnya karena dia terjadi traumatik ketika orange buff di arah bottom lane dikasih ke arah cewek. Iya. Tapi ternyata diambil sama seorang Wise. Wise. Dan bahkan tadi juga bisa purple buff diamankan oleh seorang Oh My Venus. Informasi yang telah terlihat adalah di mana pusara di arah Sabar, bottom itu lane. Novaria, Black sabar. International standby position. Kembali lagi belum terjadi arah Sabar, hook boy. mancing mantia mantap dari seorang Kiboy. Cewek sudah Masih menunggu mengamankan momentum. Dan Lord kali ini akan menjadi satu momen yang sangat penting. Kyrie bakal coba di-all begitu saja. Kyrie ter-take down. No retribution. Masih ada satu boy immortal tapi dengan sangat cepat dihilangkan oleh para pasukan dari Blacklist Internasional. Blacklist Internasional berada di posisi yang sangat diuntungkan dengan adanya 4 versus 5. Tapi ternyata Edward akan mencoba mencari satu buah zoning out terhadap para pasukan dari Blacklist. Oh My Venus standby position. Di manipulation. Tapi lihat damage dari seorang cewek. Terlalu sakit cewek masih berada di depan sana. Cepat karena
press point-nya hendak menaik siapapun. Di sini sebaliknya, Broods berhasil diberondong oleh para pasukan dari Blacklist International. No Retribution, Wise memiliki Retribution, Flicker telah digunakan. Iron Hawk, tapi nampaknya masih gagal untuk bisa mendapatkan Lord yang kali ini. Oh my god, ini bukan hal yang baik untuk para pasukan dari Onyx Indonesia karena mereka kehilangan 3 pemainnya, Profesor. Wah, ini kalau misalkan kita lihat sedikit ya, bagaimana all-in-nya Blacklist International kepada Kairi itu adalah awal mula dari bagaimana Blacklist melakukan setup. Berarti memang ketika berdekatan dengan menit-menit atau detik-detik Lord muncul, kayaknya harus lebih berhati-hati dan harus lebih memperhatikan bahwa pemegang kendali map untuk saat ini ada di tangan Novaria. Makanya setiap map akan dibukakan oleh Novaria, dia akan mencari informasinya dari Oh My Venus sehingga macro play dari Blacklist ini lebih unggul Ini Kairi satu duelnya langkah dia apa? sedikit daripada Onyx. Hanya saja untuk urusan defense, balik lagi dengan pasif daripada Moskov, cewek seharusnya bisa maksimalin hal tersebut agar tidak semudah itu Blacklist melakukan endgame. Oke, karena masih terlalu jauh dari endgame, bahkan Lordnya ditahan sebelum memasuki satu base turret. Selesai dengan sangat cepat, tidak ada charge, dan bahkan dengan adanya Lord di menit kali ini benar-benar nggak cuan kalau menurut aku. Kenapa? Inner turret pun bahkan masih ada tersisa satu di bottom lane walaupun di mid lane pecah. Itu baru. Oke, itu dia. Lengkap juga itemnya. buat Tinggal kita lihat nanti apakah secepat mungkin Adanya aja dari gua Kairi dapet. akan menggantikan immortality tersebut Lalu dengan supportnya Winter aja ya. Truncheon. Gak Pemain akan, kartu semoga lain sukses. langsung terspill juga sepertinya. Ditembak, di all-in begitu saja. Terperangkap oleh para pasukan dari Blacklist International. Terperangkap, dan bahkan di depan sana Revolt Manipulation membuat sana Western shutdown. Finally, Wise kali ini tidak bisa menjadi satu badan untuk para pasukan dari Blacklist International. Maciman yang mantap. Walasen, cewek berhasil mendapatkan satu point kill. All di depan sana masih coba untuk melakukan one ball situasi. Terperangkap, satu pemaciman dia mantap di momen yang sangat tepat, Pak Bolo. Yap, itu tadi Iron Hook ditambah lagi dengan ada satu Spiro Misairi yang emang mementokkan langsung West ke arah dinding, tapi Venus berusaha untuk memberikan bantuan, hanya saja tertangkap juga. Ini dah momen balikan yang akan diberikan kepada Moskov ataupun nantinya keseluruhan dari Onyx untuk bisa membabat habis seluruh turret yang ada. Iron udah mulai connect lagi. Langsung dari selanjutnya terperangkap, Edson masih bisa balik ke arah belakang, bisa menangkap penalti di zone yang all out untuk defensif. Tandanya kali ini ikan sapu-sapunya melenceng. Nampaknya tidak pakai power steering. Udah all out semua loh tadi, udah all in semuanya di situ, tapi apalah daya ada flicker dan juga penalti zone tadi yang sepertinya dikeluarkan ya, Prof. Ya, untuk defensif jadi tidak akan ada serangan ofensif ke arah belakang. Cewek sepertinya cukup bebas. juga Lagi sih sama. Inspire-nya akan ready sesaat lagi. Beda pakai Tinggal kita bawah. tunggu di Keyboy dengan Iron Hook-nya berhasil mendapatkan Oh My Venus, setidaknya itu menjadi jawaban. Karena Oh My Venus dari tadi benar-benar mengendalikan dengan Astral Echo-nya. Dari lini belakang, dia tidak tersentuh. Sekali tertangkap, Blacklist sudah bisa dipastikan akan lumpuh. Dan untuk Lord saat ini, ada kemungkinan Onyx akan mengembalikan bagaimana counter attack-nya. Dengan keuntungan di arah bottom lane, split push bisa dibuka. Tapi di arah top lane-nya Kairi. Ingat, dia ada efek knockback. Sehingga akan menguntungkan sekali dengan deadly catch. Dilepas. Apakah benar-benar Oke, dilepas? Kairi lagi-lagi benar-benar diberhentikan karena remote manipulation. Tapi ternyata berhenti? belum selesai sampai di sini. Apakah berhenti? Masih di depan sana. Mereka coba nutipan tepakan retribusinya gagal. Berhasil didapatkan oleh para pasukan dari Blacklist International. Kiba di depan sana akan coba ditumbangkan. Immortality sudah ada. Dan Wes akan menjadi korban keganasan dari seorang bot. Bot sudah Connect. Astagfirullah, nge-lag, Cok. 2 point kill, bahkan membuat para pasukan dari Blacklist International mendapatkan kerugian 3-man down. Counter setup itu yang dinantikan oleh Onyx. Mereka sudah paham betul. Selama ada Astral Echo, selama ada ultimate dari Novaria, mereka nggak bisa setup. Mereka nggak bakal bisa. Kalau Astral Echo-nya udah keluar, itu baru saatnya Boots akan bersinar. Dan ini dia, Lord yang hanya akan jadi Lord giveaway. Sia-sia. Sia-sia. Karena apa? Karena memang walaupun Lord menit 18 tidak akan ada efek apapun, dan lihat minion di arah mid lane akan didorong oleh Onyx. Mereka akan memanfaatkan dua lane untuk push. Mungkin bisa end game. Oke, ini bencana untuk Onyx. Remote manipulation, fokus ke arah base-nya. Gak boleh apa terjadi. Cewek! One moment Israel. Satu momen membalikan kembali kanan. Onyx Indonesia One moment. menggantarkan